The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab tambahan. Part kedua. Cara konsumen modern muncul. Yang kedua. Suku bunga rendah dan kelahiran konsumen Amerika yang disengaja. Hal pertama yang kami lakukan untuk menjaga ekonomi tak tenggelam sesudah perang adalah menjaga suku bunga tetap rendah. Itu bukan keputusan mudah, karena ketika para serdadu pulang dan mendapati kekurangan segala hal, dari pakaian sampai mobil, inflasi sempat naik sampai 2 digit. Federal Reserve tak independen secara politis sebelum 1951. Presiden dan The Fed dapat melakukan koordinasi kebijakan. Pada 1942, The Fed mengumumkan bakal menjaga suku bunga jangka pendek di 0,38% untuk membantu membiayai perang. Suku bunga tak berubah sedikit pun selama 7 tahun berikutnya. Imbal hasil obligasi Departemen Keuangan Amerika Serikat tetap di bawah 2% sampai pertengahan 1950-an. Alasan tersurat menahan suku bunga tetap rendah adalah menekan biaya pendanaan perang sebesar kira-kira 6 triliun dolar. Namun, suku bunga rendah juga menyebabkan sesuatu yang berbeda bagi semua prajurit yang pulang. Pinjaman untuk membeli rumah, mobil, peralatan, dan mainan jadi benar-benar murah. Itu bagus dari sudut pandang pembuat kebijakan yang paranoid. Konsumsi menjadi strategi ekonomi eksplisit pada tahun-tahun sesudah Perang Dunia Kedua. Era penghematan dan tabungan untuk mendanai perang segera berubah menjadi era promosi aktif belanja. Ahli sejarah Princeton Sheldon Garon menulis, sesudah 1945, Amerika kembali menjauh dari pola promosi menabung di Eropa dan Asia Timur. Politikus, pebisnis, dan pemimpin buruh semuanya mendorong orang Amerika berbelanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dua hal mendorongnya. Yang pertama adalah GI Bill, menawarkan kesempatan KPR yang baru pertama kali terjadi. 16 juta veteran dapat membeli rumah, sering tanpa uang muka, tanpa bunga pada tahun pertama, dan suku bunga tetap yang begitu rendah, sehingga cicilan KPR bulanan bisa lebih rendah daripada uang sewa rumah. Yang kedua adalah ledakan kredit konsumen, dimungkinkan oleh pelonggaran aturan era depresi. Kartu kredit pertama diperkenalkan pada tahun 1950. Kredit toko, angsuran, kredit pribadi, kredit gaji, semua bangkit. Dan bunga atas segala utang termasuk kartu kredit bisa mengurangi pajak pada waktu itu. Rasanya enak, jadi kami memakan banyak. Cerita sederhananya bisa dilihat di tabel antara tahun dan total utang rumah tangga Amerika Serikat berikut. Bisa kita lihat, utang rumah tangga pada tahun 1950-an tumbuh 1,5 kali lebih cepat daripada selama maraknya hutang pada tahun 2000-an. Yang ketiga, ledakan permintaan barang yang didorong ledakan kredit dan ledakan produktivitas tersembunyi pada 1930-an menyebabkan ledakan ekonomi. Dasawarsa 1930-an adalah yang paling berat secara ekonomi dalam sejarah Amerika. Namun, ada sisi baik yang baru diketahui setelah dua dasawarsa. Karena kebutuhan, depresi besar mendorong pencarian jalan, produktivitas, dan inovasi. Kami tidak memperhatikan ledakan produktivitas pada 1930-an karena semua orang fokus ke betapa buruk keadaan ekonomi. Kami tidak memperhatikannya pada tahun 40-an karena semua orang fokus ke perang. Kemudian, tahun 50-an tiba dan kami tiba-tiba menyadari, wow, kita punya beberapa ciptaan baru yang hebat dan kita sangat jago membuatnya. Alat rumah tangga, mobil, telepon, AC, listrik. Hampir mustahil membeli banyak barang kebutuhan rumah tangga selama perang karena pabrik-pabrik dijadikan tempat membuat senjata dan kapal. Akhirnya,
Tercipta penumpukan permintaan barang dari para prajurit setelah perang. Sesudah menikah, ingin melanjutkan kehidupan dan bisa mendapat kredit konsumen murah, mereka berbelanja banyak sekali. Lebih banyak daripada yang pernah terjadi di Amerika. Frederick Lewis Allen menulis di bukunya The Big Change. Pada tahun-tahun sesudah perang, petani membeli traktor baru, alat pemetik jagung, mesin pemeras sapi elektrik. Dia dan para tetangganya mengumpulkan banyak mesin pertanian untuk dipakai bersama. Istri petani mendapatkan kulkas elektrik putih kemilau yang dia idam-idamkan dan harganya tak pernah terjangkau selama depresi besar, dan mesin cuci terbaru dan lemari pembeku. Keluarga di pinggir kota memasang mesin pencuci piring dan membeli mesin pemotong rumput. Keluarga di tengah kota menjadi pelanggan Minato otomatis dan membeli televisi untuk ruang tengah. Kantor suami memasang AC, dan begitulah seterusnya. Benar-benar besar perubahannya. Manufaktur mobil dan truk komersial nyaris berhenti dari tahun 1942 sampai 45. Kemudian 21 juta mobil dijual antara tahun 1945 dan 49. 30 juta lain dijual sampai tahun 55. Tak sampai 2 juta rumah dibangun dari tahun 1940 sampai 45. Kemudian 7 juta dibangun antara tahun 1945 sampai 50. 8 juta lagi dibangun sampai tahun 55. Ledakan permintaan barang dan kemampuan kami membuat barang menciptakan lapangan kerja bagi para prajurit yang pulang. Dan pekerjaannya bagus. Campurkan itu dengan kredit konsumen dan kapasitas belanja Amerika meledak. Federal Reserve menulis ke Presiden Truman pada tahun 1951. Sampai tahun 50, total belanja konsumen ditambah konstruksi hunian mencapai sekitar 203 miliar dolar atau kira-kira 40% di atas tingkat tahun 1944. Jawaban bagi pertanyaan, apa yang akan dilakukan semua prajurit itu sesudah perang? Menjadi jelas. Mereka akan membeli barang dengan uang dari pekerjaan membuat barang baru, dibantu uang pinjaman berbiaya murah untuk membeli lebih banyak barang. Demikian bab tambahan The Psychology of Money part yang kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa. Terima kasih.